Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang kita dengarkan tadi, yang menceritakan tentang bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama, ada sebuah cerita di mana ada sebuah keluarga Katolik. Mereka memiliki 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Keluarga mereka sangat kaya raya. Saking kayanya, mereka tidak pernah berkumpul bersama. Bahkan untuk makan pun mereka tidak pernah. Nah, pada suatu hari, anak perempuan dari keluarga mereka tersebut pergi ke gereja. Dan sesampainya di gereja, ia tidak sengaja melihat seorang suster yang sedang mengajar anak biabir. Ia memperhatikan suster tersebut, dan ia melihat bahwa suster itu sangat peduli terhadap anak biabir itu tanpa membandingkan mereka. Padahal salah seorang mereka ada yang cacat. Beberapa menit kemudian pun anak biabir itu pun
selesai dengan acara gereja mereka. Dan anak perempuan itu menemui suster itu. Lalu dia berkata, "Suster, mengapa engkau sangat peduli terhadap mereka, padahal salah satu mereka ada yang cacat?" Lalu suster itu menjawab, "Hai anak muda, apa yang kau katakan? Tidakkah kamu pernah mendengarkan Yesus berkata, 'Kasihanilah sesamamu seperti engkau mengasihani dirimu sendiri'?" Anak muda itu pun terdiam dan tidak tahu berkata apa-apa lagi. Kemudian ia berpamitan kepada suster itu karena dia kehabisan kata. Di perjalanan, dia berpikir terus tentang apa yang dikatakan suster tersebut. Nah, 2 hari setelahnya, ia menemui kedua orang tuanya untuk berpamitan agar dia diperbolehkan untuk mengambil sekolah kesusteran. Pertamanya, orang tuanya itu sangat kebingungan. Dan tanpa berpikir panjang, orang tuanya pun mengiyakan permintaan putrinya. Seiring berjalannya waktu, tamatlah anak perempuan tadi menjadi suster. Dan dia sangat senang karena ditugaskan di tempat di mana pertama kali dia menemukan suster yang mengajar anak biabir itu. Kehidupan suster itu pun menjadi lebih baik. Dan bertahun-tahun kemudian, keluarga itu pun tidak sama seperti dulu lagi, yang dulunya kaya dan tiba-tiba menjadi bangkrut. Nah, pada saat mereka jatuh, mereka sangat kebingungan, sangat kacau, tidak tahu mau kemana lagi. Dan tiba-tiba ayahnya berpikir untuk pergi ke gereja. Lalu mereka sekeluarga pun pergi ke gereja. Sesampainya di gereja, keluarga tersebut melihat putrinya yang sedang mengajar anak biabir tersebut. Dan keluarga itu pun memandangnya sambil menangis. Beberapa menit kemudian, keluarga itu mendekati putrinya dan memeluk putrinya dengan erat sambil menangis. Lalu mereka pun hidup bahagia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, penilaian seseorang terhadap kita seringkali teramat penting dan turut menentukan nilai diri kita. Kekayaan dan harta tidaklah menjamin kebahagiaan, tetapi kasih sayang dan kebahagiaan yang terjalin dapat menjadi kunci kebahagiaan. Kasih sayang dan kebahagiaan dapat terwujud dalam bentuk pelayanan kita, baik itu menjadi pastor, suster, menjadi seorang misdinar, ataupun sebagainya. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.